Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Milatun Nabila, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 181121017. Yang di sebelah saya yaitu Halo guys, perkenalkan nama saya Ika Novita, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 181121009. Baiklah, di sini kami mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Ibu Ika Kurnia Softiani, STHI MPDI, dengan judul Sistem Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Singapura serta Perbandingan Pendidikan di Singapura dan di Indonesia. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Ika Novita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu berkenaan dengan sistem pendidikan di Singapura. Sebelum kita mengetahui apa saja sistem pendidikan di Singapura, perlu kita ketahui bahwasanya sistem pendidikan itu adalah sebuah strategi atau cara yang mana di dalamnya terdapat berbagai komponen yang pastinya ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat mencapai tujuan apa yang diinginkan. Kemudian adapun beberapa sistem pendidikan di Singapura itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sekolah dasar. Pada tingkat sekolah dasar ini masa jenjang pendidikannya itu selama 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah sekolah menengah, yang mana pada sekolah menengah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, siswa yang memiliki kemampuan yang baik atau di atas rata-rata sekitar 75%, maka jenjang pendidikan yang dicapai adalah selama 4 tahun. Sedangkan untuk siswa yang pada jenjang pendidikannya di bawah rata-rata sekitar 25%, maka pendidikan yang ditempuh adalah selama 5 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan, yang mana pada jenjang ini ditempuh selama 2 tahun. Yang selanjutnya adalah perguruan tinggi atau universitas, yang mana masa pendidikannya itu ditempuh selama 4-5 tahun. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah problematika pendidikan di Singapura. Yang pertama itu adalah tidak adanya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Jadi maksudnya adalah masalah yang paling utama di negara Singapura yaitu adalah hubungan antara guru dan muridnya, yang mana terjadinya konflik antara kepribadian dan juga dilihat dari nilai. Yang selanjutnya itu adalah problematikanya yaitu tekanan akademik yang tinggi, terutama pada tingkat sekolah menengah. Yang selanjutnya itu adalah tekanan akademik yang tinggi terutama pada jenjang sekolah menengah, yang mana sistem pendidikan di Singapura ini dikenal karena tingginya tekanan akademik yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini maka terjadinya kesetresan pada para siswa yang berada di negara Singapura tersebut. Yang selanjutnya adalah kesenjangan dalam prestasi akademik antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Maksudnya di sini itu adalah meskipun negara Singapura memiliki sistem pendidikan yang kuat, akan tetapi kesenjangan dalam pendidikan ini antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda atau yang rendah kemungkinan akan menghadapi kesulitan selama proses pembelajaran karena memiliki rekan-rekan yang memiliki ekonomi yang berbeda-beda pula. Kemudian selanjutnya adalah tantangan dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan non-akademik pada siswa. Sistem pendidikan di Singapura sangat menekankan prestasi akademik yang tinggi, maka dengan demikian seringkali diukur dengan nilai standar dan hasil akademis lainnya. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya yaitu adalah materi tentang kebijakan pendidikan di Singapura. Pendidikan di Singapura ini memiliki tujuan utama yakni untuk membantu siswa Singapura untuk menemukan bakat-bakat mereka tersendiri. Kemudian memiliki manfaat talenta tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan potensi semaksimal mungkin kepada para peserta didiknya dan juga dapat mengembangkan semangat bagi para pelajar. Kemudian kementerian di negara Singapura sangat mendorong sekolah untuk menggunakan teknologi, yang mana dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah selama proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan adanya teknologi
di negara ini untuk meningkatkan kualitas pada peserta didiknya, sehingga guru dan juga siswa dapat saling bekerja sama dengan menggunakan teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi yang ada di negara tersebut. Pendidikan yang diselenggarakan di negara Singapura, yakni bahwasanya seseorang yang berpendidikan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, dan juga masyarakat. Seorang yang berpendidikan di negara Singapura ini juga harus dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga negaranya, karena pendidikan di Singapura sangat menekankan terhadap pendidikan karakter. Dengan adanya pendidikan karakter dapat membimbing dan membawa para peserta didik untuk memiliki akhlak serta kepribadian yang baik dan dapat dibawa kepada lingkungan dan juga negaranya. Dengan adanya pendidikan karakter tersebut, para peserta didik juga dapat membedakan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk, sehingga selama proses pembelajaran mereka dapat membawa para rekan-rekannya kepada pendidikan yang lebih bermanfaat dan juga lebih maju, karena kebijakan pendidikan di Singapura dapat menekankan kepada peserta didiknya agar memiliki kualitas dan juga pendidikan dan kepribadian yang baik terhadap dirinya dan juga keluarga serta negara dan masyarakat. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang kurikulum pendidikan di Singapura. Nah, kurikulum pendidikan di Singapura ini teman-teman terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sekolah dasar atau SD itu wajib diikuti oleh seluruh siswa selama 6 tahun. Yang kedua yaitu mata pelajaran yang diajarkan di pendidikan dasar ini mencangkup seperti bahasa Inggris, bahasa daerah yaitu bahasa Melayu, Cina, dan Tamil. Dan juga teman-teman ada pembelajaran sains. Pembelajaran sains ini biasanya diajarkan di kelas 3 SD. Selanjutnya yang terakhir adalah mata pelajaran tambahan seperti ada kesenian, olahraga, pendidikan moral, serta ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah kurikulum sekolah menengah. Nah, di kurikulum sekolah menengah ini teman-teman juga ada beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu sekolah menengah itu tidak wajib diikuti oleh siswa, tetapi hampir semua siswa di Singapura itu mengikuti sekolah menengah tersebut. Yang kedua yaitu sekitar 60% siswa mendaftar di express course, sekitar 25% di normal academic course, dan 15% di normal technical course. Nah teman-teman, siswa yang mendaftar di beda course itu dia bisa mengambil course lain ketika dia membutuhkan course tersebut. Atau misal contohnya seperti ini teman-teman, dia mendaftar di express course. Nah dia bisa mengambil di normal academic course apabila dia sangat membutuhkan. Baiklah, selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan di sekolah tinggi. Nah, kurikulum pendidikan di sekolah tinggi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, siswa yang sudah menyelesaikan sekolah menengah tadi, dia dapat melanjutkan ke pendidikan sekolah tinggi atau pendidikan perguruan tinggi. Nah, di sini ada 3 bagian lagi di perguruan tinggi seperti jurusan, yaitu yang pertama adalah junior college. Di junior college ini ada 30%, yang di politeknik ada 40% dan di IT ada 20%. Nah, untuk di junior college ini biasanya diajarkan tentang pengetahuan yang lebih mendalam untuk persiapan ke universitas yang lebih tinggi. Selanjutnya di politeknik. Di politeknik ini biasanya diajarkan seperti bisnis, kimia, biologi, desain, komunikasi, mesin, dan juga bangunan. Selanjutnya yang terakhir adalah di IT. Di IT ini biasanya diajarkan keterampilan dan aplikasinya persiapan menuju ke dunia pekerjaan. Baiklah teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan di Singapura. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan di Singapura. Yang pertama adalah fasilitas yang memadai. Nah, fasilitas yang memadai ini bisa menjadi faktor penghambat pendidikan di Singapura. Yang kedua yaitu faktor biaya. Faktor biaya ini juga bisa menjadi penghambat pendidikan di Singapura karena dengan minimnya biaya itu akan menghambat seorang siswa untuk melakukan
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya tadi sudah dikatakan oleh teman saya, anak-anak yang atau siswa yang memiliki ekonomi yang minim, maka jenjang pendidikannya itu sampai 5 tahun. Sedangkan anak-anak yang memiliki ekonomi yang tinggi, maka jenjang pendidikannya hanya 4 tahun saja. Yang ketiga yaitu faktor pendidik. Nah, faktor pendidik ini memang sangat berbahaya atau sangat menghambat pendidikan di Singapura, karena dengan pendidik yang tidak mengetahui bagaimana cara memakai fasilitas atau tidak memahami materi yang akan diajarkan di kelas, maka akan menjadi penghambat siswa untuk mendapatkan materi atau menggunakan fasilitas tersebut. Baiklah teman-teman, yang terakhir adalah faktor anggaran pendidikan. Nah, tidak sama ratanya tadi anggaran biaya dana yang dibagikan oleh pemerintah kepada sekolah tersebut, maka itu akan menjadi salah satu faktor penghambat pendidikan di Singapura. Baiklah teman-teman, materi yang terakhir yaitu perbandingan pendidikan di Singapura dan di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa bagian perbandingan antara pendidikan di Singapura dan juga di Indonesia. Yang pertama yaitu berkaitan dengan jenjang pendidikan. Yang pertama, sekolah dasar di Singapura itu hanya 6 tahun teman-teman. Sedangkan yang di Indonesia itu menempuh 9 tahun, di mana 6 tahun SD dan 3 tahun SMP. Selanjutnya yang kedua yaitu pada pendidikan menengah di Singapura itu membutuhkan waktu selama 4 atau 5 tahun. Sedangkan di Indonesia itu hanya membutuhkan waktu 3 tahun. Yang terakhir yaitu pada pendidikan pra-universitas itu terdapat di Indonesia. Sedangkan di Singapura itu bukan pra-universitas tetapi junior college. Baiklah teman-teman, yang kedua yaitu berkenaan atau berkaitan dengan evaluasi pendidikan. Di Indonesia itu dikenal sebagai UN, ujian nasional untuk menentukan kelulusan atau tidak lulusnya siswa tersebut, baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA. Nah, di Singapura itu tidak ada yang namanya ujian nasional. Karena kenapa? Di Singapura itu ujian nasional pun dia tidak akan bisa menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa tersebut, baik itu sekolah menengah maupun pendidikan dasar. Baiklah teman-teman, yang terakhir yaitu berkaitan dengan rekrutmen mahasiswa. Di Indonesia, upaya rekrutmen mahasiswa atau perguruan tinggi itu dilakukan melalui tes SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Di samping seleksi itu juga, biasanya di Indonesia itu akan diselenggarakan melalui tes yang diselenggarakan tiap-tiap universitas. Nah, sedangkan di Singapura tidak ada yang seperti itu. Proses rekrutmen mahasiswa di Singapura itu jauh lebih ketat teman-teman. Karena apa? Karena siswa itu sudah dipantau dan diarahkan untuk mendapatkan pendidikan yang cocok untuknya. Jadi tidak semua warga atau tidak semua siswa atau tidak semua orang yang ada di Singapura itu bisa mendapatkan pendidikan atau bisa masuk sebebas-bebasnya ke universitas tersebut. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Semoga apa yang materi telah disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan selama penyampaian materi tadi. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.